3 tahun kemudian, di suatu pagi sekitar jam 9-an, saat matahari masih belum terlalu terik, tampak di sebuah pemakaman umum, seorang pria berdiri dengan seorang anak kecil berdiri di sampingnya. Usia anak itu sekitar 3 tahunan lebih. Kemudian pria dan anak kecil itu jongkok dan mulai berdoa. Mereka pun tidak lupa untuk menaburkan bunga. "Ini adalah rumah Mama. Mama sudah bahagia di rumah barunya," ujar sang pria yang tidak lain adalah Irsyad, yang datang bersama dengan anaknya yang bernama Haikal. "Mama di sini." Mata murni anak kecil itu berkedip lucu. Irsyad mengangguk dengan seulas senyuman kecil. Dan anak itu terus berceloteh. Selama ini dia tak tahu wajah ibunya secara langsung kecuali hanya di dalam foto saja. Irsyad memang selalu datang ke rumah orang tua Mia seminggu sekali untuk menjenguk anak itu. Bukan tak mau membawa pindah agar tinggal bersamanya. Alasannya cukup masuk akal. Dia bekerja dan tak mungkin meninggalkan Haikal sendirian di dalam rumahnya, bukan? Meski bisa saja dia menyewa pengasuh, tapi dia kurang percaya kepada orang lain. Lebih baik diasuh neneknya saja, yaitu ibunya Mia. Tempat lainnya, "Hue, Mama kenapa?" pekik seorang anak lelaki berusia lewat dari 4 tahunan, yang tidak lain adalah Rafa. "Mungkin masuk angin," sahut Anissa, ibunya sambil memijat kening. "Telepon papa aja." Dengan cepat Rafa berlari ke arah meja yang ada di kamar ini, tempat ponsel Anissa tergeletak. "Tidak usah, papa kan lagi kerja," sahut Anissa. Tapi, Rafa tak peduli. Baginya kesehatan ibunya nomor 1. Meski dia masih kecil, tapi tingkat kepekaannya sudah tinggi. Anissa hanya geleng-geleng kepala sambil terkekeh. Setelah muntahnya selesai, kata papa akan segera pulang. Rafa memberitahukan, saat ibunya sudah berdiri di sampingnya. "Kamu berlebihan sayang, Mama kan baik-baik aja." Lalu, Anissa duduk di atas sofa, diikuti Rafa. "Aku nggak mau Mama sakit, pokoknya. Kalau kayak waktu itu Mama sakit dan dibawa ke rumah sakit, aku kan jadi sendirian nggak ada Mama. Aku takut." Mata Rafa berkaca-kaca. Anissa tersenyum, dia memang pernah sakit 2 bulan yang lalu. Sakitnya lumayan parah hingga membuatnya harus masuk rumah sakit. "Nggak, Mama akan berusaha jaga diri dengan baik, supaya bisa selalu sehat dan jagain adik sama kakak," ucap Anissa dengan lembut sambil memeluk anaknya itu. Tidak lama kemudian terdengar suara deru mesin mobil. Rupanya, Risa sudah pulang sekolah. Dia memang terbiasa diantar jemput sopir, maklum jarak sekolahnya lumayan jauh. Rumah Leo dan Anissa sekarang sudah pindah, karena Leo sudah punya mobil sendiri. Dia butuh halaman untuk garasi, sementara rumah lamanya di dalam gang sempit, jadi mobil harus disimpan di tempat penitipan mobil. Rumah yang sekarang lebih luas, 2 tingkat dengan 4 buah kamar tidur, dan 1 paviliun untuk tempat kumpul keluarga. Ada halaman depan, garasi dan taman di belakang rumah. Ada kolam renang juga, karena rusak dan Rafa suka berenang. Risa segera mencari keberadaan ibunya. Sekarang usia Risa sudah 9 tahun. "Mama," pekiknya, sambil berjalan cepat menuju ke arah kamar Anissa. "Iya Mama di kamar," pekik Anissa, saat suara langkah kaki Risa terdengar di depan pintu kamar. Ceklek, pintu dibuka, menampakkan sosok Risa yang tersenyum lebar dan setengah berlari menuju Anissa. "Mam," pekiknya manja. Anissa balas memeluknya. "Gimana sekolahnya?" tanyanya. "Baik, aku tadi dapat nilai 100, jawab Risa antusias. "Kak Mamah tadi muntah-muntah," adu Rafa. Risa langsung panik, takut mamanya sakit. Dia jadi repot kalau tanpa ibunya, dia belum bisa apa-apa. Semuanya harus Anissa yang mengurusi, mulai dari A sampai Z. Ditambah harus menjaga Rafa, kan capek. Anissa tertawa melihat kepanikan kedua anaknya. Setelah mendengar curhatan Risa saat di sekolah tadi, Anissa meminta anak itu segera ganti baju dan makan siang. "Brem,"
Terdengar deru mesin mobil dari luar. Setelah dicek ternyata itu adalah Leo. "Ayo ke dokter." Dengan cepat Leo menggenggam tangan Anissa. Anissa terkekeh. "Apaan sih? Aku nggak apa-apa kok. Paling masuk angin," jawab Anissa. "Mau cuma masuk angin pun, kamu harus tetap berobat. Aku nggak mau kamu sakit parah lagi." Leo memeluk Anissa dan mengecup pipinya. Anissa tak mau berdebat lagi, dia pasrah mengikuti Leo ke rumah sakit. Sebelumnya, dia sudah menitipkan Risa dan Rafa kepada asisten rumah tangganya. "Jaga adik ya kak," ujar Anissa. Dia memang sering memanggil Risa dengan sebutan kakak, dan Rafa dengan sebutan adik. "Siap mama," ujar Risa antusias. "Rafa jangan bandel ya." Risa melirik adiknya galak, soalnya Rafa suka bikin ulah. Dan dia jadi kesal. Biasa anak kecil, kadang suka ngeberantakin barang kakaknya. Rafa mencebik. "Mam, Pah, belum apa-apa kak Risa udah galak aja," ujar Rafa sambil bergelayut di lengan Anissa. "Kalian jangan bertengkar, tapi harus saling jaga," dengan lembut Anissa berkata. Leo hanya terkekeh sambil geleng-geleng kepala. Kedua anaknya sering bertengkar, biasa anak-anak. Kadang bertengkar, dan kadang akur. Setelahnya, Leo dan Anissa pergi ke rumah sakit. Kini mereka sudah berada di dalam ruangan dokter umum. "Bagaimana dok?" tanya Leo, khawatir penyakit lambung Anissa kambuh lagi. "Tidak ada yang serius, tapi kalau dugaan saya, Bu Anissa sedang hamil," jawab dokter. "Hamil?" Leo dan Anissa memekik bersamaan, antara kaget dan bahagia. Setelah menikah hampir 3 tahun, akhirnya sekarang Anissa mengandung. "Kamu hamil?" Leo langsung memeluk Anissa, dan mengecupi seluruh wajahnya banyak-banyak. Dokter sampai malu sendiri melihatnya. "Mas Leo ih malu," rajuk Anissa, sambil melirik ke arah dokter. Leo pun cengengesan. "Maaf dok, saya terlalu bahagia. Saya kira, saya sudah tidak tokcer lagi dalam hal hamil-menghamili," kekeh Leo, yang membuat dokter wanita itu semakin malu dan tersenyum geli. Leo tidak tahu saja, dokter muda itu masih lajang, jomblo pula. "Mas, kok ngomongnya gitu sih?" rajuk Anissa lagi. Kali ini, Anissa bahkan mencubit pinggang suaminya. Perkataan Leo sungguh konyol dan membuatnya malu saja. "Memangnya kenapa?" tanya Leo yang tak menyadari kalau perkataannya sungguh mengarah ke hal yang iya-iya. "Ih udah tua juga masa gak ngerti," rasanya Anissa ingin cepat pulang saja. Leo tampak bingung. Untuk lebih memastikan sebaiknya silahkan dilakukan pemeriksaan ke dokter kandungan." Dokter akhirnya melerai perdebatan tak bermutu Leo dengan Anissa. Rasanya, dia ingin cepat kedua makhluk yang sedang membicarakan hal konyol ini pergi saja. "Siap dok," sahut Leo. Setelah keluar dari ruangan dokter umum, Anissa dan Leo menuju dokter kandungan. Dan menurut dokter kandungan, Anissa positif hamil. "Yes," Leo memekik senang. "Kita harus merayakannya." Leo mengecup kilat bibir Anissa. Anissa tersenyum bahagia, memeluk suaminya erat. Saat ini mereka sedang berada di dalam mobil, duduk di depan, di area parkir dan mesin mobil belum dinyalakan. "Aku mencintaimu mas." Anissa memeluk Leo erat. "Jangan tinggalkan aku, jangan selingkuhi aku." Tiba-tiba saja Anissa teringat masa lalu Leo. Mungkin pengaruh hormon kehamilan, membuatnya cemas dan takut Leo akan seperti dulu lagi. Apalagi saat hamil tubuhnya akan mekar dan gendut. "Tidak akan pernah, jangan takut, Leo," balas memeluknya erat. "Aku mencintai kamu, sangat," lanjut Leo. "Tapi nanti aku gendut." Mata Anissa berkaca-kaca di dalam dekapan Leo. Leo tertawa kecil. "Kamu harus tahu datu rahasia," ujar Leo. Anissa mendongak. "Rahasia apa?" tanyanya penasaran. Wanita hamil itu terlihat lebih seksi, lebih cantik,
lebih bersinar dan lebih menggoda, jawab Leo. Anissa tersenyum kecil dengan pipi tersipu malu. Gombal, sedetik kemudian bibirnya melengkung, dia tersenyum lebar. Bahagia mendengar gombalan Leo. Bukan gombal, ini serius yang aku rasakan. Aku kan udah pernah ngalamin istriku hamil dulu, ujar Leo. Tak tahu saja, kalau mood Anissa langsung anjlok mendengar perkataannya. Anissa jadi teringat semua mantan istri Leo dan membayangkan kemesraan mereka dengan Leo di masa lalu. Kamu kenapa? Tanya Leo, yang melihat raut kesal dari raut wajah istrinya. Aku nggak suka Mas Leo mengingat masa lalu, ketusnya. Dan Leo harus berusaha meredam kecemburuan Anissa. Wanita hamil memang lebih sensitif. Padahal Anissa tergolong wanita yang tidak terlalu cemburuan. Kepada Vira dan Mia saja dia tak pernah cemburu selama ini. Malahan, dia sangatlah dekat dan akrab, menganggap mereka semua kakak-kakaknya. Untuk Salma, Anissa belum pernah bertemu. Jadi belum kenal dan belum tahu. Di sepanjang jalan pulang, Anissa terus cemberut, masih marah kepada Leo. Tiba-tiba saja raut wajah Anissa berbinar saat melihat penjual rujak bebek pinggir jalan. Mas mau itu, tunjuk Anissa kepada penjual kaki lima rujak bebek yang sedang melayani dua orang ibu-ibu yang membeli rujaknya. Leo segera menepikan mobil, sedikit terlewat sih. Gimana sih, kok kelewat? Ketus Anissa. Leo melongo kaget, sikap Anissa sungguh berubah 360 derajat. Dari tak pernah marah-marah, sekarang jadi gampang marah. Sabar Leo, sabar. Mungkin ini pengaruh hormon kehamilan istrimu. Leo memberi semangat kepada dirinya sendiri. Maaf ya sayang, tinggal jalan dikit aja, kalau mobil mundur pun kagok. Cuma beberapa langkah dari posisi tukang rujak bebek. Tunggu di sini. Dengan ketus dan sinis Anissa turun dari mobil untuk membeli rujak. Biar aku yang belikan, pekik Leo. Anissa menoleh, tak perlu, nanti nggak enak lagi, sahut Anissa sambil melenggang menjauh dari mobil. Ya salam. Leo menggusar wajahnya kasar, istrinya kok jadi galak begini. Kan biasanya Anissa itu imut, lucu, manja dan gemesin. Ini jadi kebalikan dari semua sifatnya. Judes, galak dan nyebelin. Sabar Leo, ini cobaan. Lagi-lagi Leo menggusar wajahnya kasar. Sementara itu, Anissa berdiri di samping penjual rujak bebek, yang merupakan lelaki yang usianya masih muda, kisaran 25 tahunan. Dengan ramah, Anissa mengajaknya mengobrol. Sambil si mamang tukang rujak membuat pesanannya. Dari dalam mobilnya, Leo memperhatikan dengan tidak suka. Sama orang lain aja senyum-senyum, sama aku ngambek terus, gerutu Leo. Lalu, Leo turun dari mobil hendak menghampiri Anissa. Kakinya melangkah dengan cepat. Nisa, Leo, merangkul bahunya. Anissa terkejut dan langsung melotot. Ngagetin aja, ketusnya. Kenapa turun segala sih? Lagi-lagi Anissa berkata dengan nada jutek. Leo mendesah. Dia tak melanjutkan perkataannya. Tak mungkin kan dia bilang kalau cemburu sama tukang rujak. Yang ada dia akan ditertawakan Anissa. Kenapa bingung gitu mas? Anissa menatap Leo penasaran. Leo garuk-garuk kepala, dia semakin bingung. Terdengar seseorang menyahuti, namun bukan Leo. Sebuah perkataan yang membuat Leo kesal dan malu, namun membuat Anissa terbahak-bahak. Every day, late at night, not okay. All I want